Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fardel Al-Nur, Prodi D3 Teknik Kimia kelas 1F. Saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah suatu penyakit yang diderita oleh pekerja yang diakibatkan karena proses pekerjaan atau lingkungan sekitarnya. Bahaya penyakit akibat kerja dapat digolongkan menjadi bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisiologi, dan bahaya psikologi. Untuk bahaya fisika dibagi lagi menjadi bising, radiasi, vibrasi, pencahayaan, suhu, tekanan, kelembaban, dan iklim kerja. Pertama, kebisingan. Bising dapat diartikan sebagai bunyi yang tak diinginkan. Kebisingan dapat mengganggu ketenangan pekerja, bisa pendengaran dan menimbulkan salah komunikasi. Di bawah adalah tabel di mana insert kebisingan dalam disable dan waktu pemaparan per hari. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kebisingan maka akan lebih singkat untuk menimbulkan kerusakan. Level meter adalah alat pengukur kebisingan. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi melalui perantara ruang dan waktu. Contohnya sinar matahari ke bumi. Bahaya radiasi dapat berubah. Radiasi frekuensi radio gelombang mikro, radiasi elektromagnetik, dan frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz. Kemudian radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang dari 180 nanometer sampai 400 nanometer. Dosimeter adalah alat pengukur radiasi. Getaran. Heart arm fibrillation syndrome adalah penyakit kerja akibat getaran mekanis yang menyerang tangan dan lengan pekerja. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala vaskuler, neurologi, dan muskuloskeletal pada jari, tangan, dan lengan yang disebabkan penggunaan alat yang bergetar secara terus-menerus seperti penggunaan bor, gerinda, bor listrik, gergaji, dan alat penghancur beton. Pencahayaan. Pencahayaan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kerja juga dapat menyebabkan gangguan pekerjaan dan penyakit akibat kerja. Berikut adalah tabel di mana kegiatan kerja dengan tingkat pencahayaan minimal dan keterangannya. Dosimeter adalah alat pengukur intensitas cahaya. Suhu. Paparan panas di lingkungan kerja berasal dari suhu dan kelembaban tinggi, paparan sinar matahari secara langsung, gerakan atau aliran udara yang terbatas, kerja fisik yang berat, panas metabolisme tubuh dan pakaian kerja, serta tingkat aklimatasi. Di sebelah kanan ada temperatur lingkungan kerja. Di temperatur ekstrim rendah dan ekstrim tinggi terdapat rentang toleransi, yang dimana rentang toleransi itu adalah suhu yang bisa diadaptasi oleh manusia. Dari NAB ini membatasi pemaparan panas lingkungan kerja 8 jam per hari terhadap tenaga kerja dengan mempertimbangkan kategori beban kerja dan pembagian waktu kerja istirahat. Tekanan. Kebanyakan orang gegabah karena melakukan kegiatan di tempat bertekanan tinggi atau rendah tanpa mengetahui akibat dari kegiatan tersebut. Pekerjaan tidak akan berbahaya jika dilakukan pada tekanan normal atau konstan. Jika melakukan pekerjaan di tempat yang bertekanan tinggi atau rendah, sebaiknya menggunakan APD yang sudah disediakan. Barometer adalah alat pengukur tekanan. Kelembaban. Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembaban, kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Hygrometer adalah alat untuk mengukur tingkat kelembaban suatu tempat. Iklim kerja. Menurut Miller, iklim kerja dan nilai semangat mendasar secara dalam
cara mengelola hubungan dan organisasikannya. Dapat diartikan bahwa iklim kerja dapat mempengaruhi produktivitas para pekerja. Kemudian bahaya kimia. Bahaya bahan kimia terhadap kesehatan dapat terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Derajat bahaya bahan kimia dapat tergantung dari sifat kimia, sifat fisika, toksisitas, bagaimana penggunaan, dan lingkungannya. Bahan-bahan kimia dapat berwujud padat, gas, cair, foam, dan aerosol. Bahaya biologi. Bahaya biologi disebabkan karena kontaminasinya oleh mikroba jahat seperti virus, bakteri, dan jamur. Bahaya fisiologi adalah kesesuaian antara manusia dan pekerjaan, misalnya posisi duduk, cara mengangkat barang, atau cara mengoperasikan alat, dan lain-lain. Di bawah adalah gambar cara mengangkat alat mengangkat barang yang benar. Bahaya psikologi. Bahaya psikologi merupakan bahaya yang dapat menyerang mental para pekerja. Faktor-faktor bahaya meliputi suasana kerja dan hubungan antara pimpinan, bawahan, atau sesama rekan kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.